Pada subuh ini kita melanjutkan kajian berkenaan infak. Kita mulai memasuki hal-hal teknis ya. Kalau tadi sebelum ini masih merupakan hal-hal yang mengguidance secara umum bagaimana keridhaan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana menguatkan jiwa kita sebagai seorang muslim. Mari hal-hal teknis ya, yang perlu kita ingatkan ya. Seandainya kita memberikan biaya ya, santunan katakanlah kepada keponakan kita ya, dari kecil sampai dia dewasa masuk ke perguruan tinggi gitu kan. Tentu pada awal-awalnya kita merasa biasa saja ya. Kalau mungkin kita mencapai usia tua di mana kita mungkin sudah banyak kekurangannya, banyak uzurnya ya, baik fisik maupun materi ya. Tiba-tiba yang tadi keponakan kita sudah jadi orang ya, karena kesibukan mungkin tidak sempat dan tidak kurang perhatian kepada kita, muncul perasaan dan mungkin marah ya pada anak keponakan kita. Gimana ini anak ini ya, saya sudah sekolahkan jadi orang kok lupa dengan pamannya ya. Hal itu bisa merusak gitu, ya. Karena apa yang kita ucapkan itu mengandung makna ya, bahwa ya, sekian lama dari kecil sampai dewasa, artinya belasan tahun ya, kita biayai misalnya itu ya, itu merusak tauhid kita. Itu yang perlu kita jaga ya. Bisa saja jadi amal itu harus dijaga keikhlasannya sebelum dilakukan, sepanjang kita lakukan, dan setelah kita lakukan harus kita jaga betul-betul ya, karena bisa merusak tauhid kita. Mari kita lihat ayat-ayat yang berkenaan dengan itu. Surah Al-Qasas ayat 77. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia, dan berbuat baiklah kepada yang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Ini kepadamu itu Muhammad, Nabi Muhammad SAW kalimatnya itu ya. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Nah, ini yang menjadi perhatian kita. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Wa ahsin, berbuat baiklah seperti Allah berbuat baik kepadamu. Ini kalimat yang mukhlisin ya, berkenaan dengan mukhlis. Jadi mungkin kalau dari sisi kita berbuat baik sebagaimana Allah berbuat baik kepada kita mungkin jauh, pada tidak kita bisa berbuat baiklah ya. Ada satu yang di sini yang mungkin perlu kita garis bawahi, yaitu Allah tidak mungkin berbuat baik kepada kita mengharapkan sesuatu. Nah itu yang kita perlu tekankan.
Jadi jangan sampai kita berbuat baik pada seseorang mengharapkan balasan dari orang bersangkutan. Nah, itu yang menjadi stres kita, karena akan merusak amal-amal kita. Seperti yang saya ilustrasikan, seorang paman katakan menyekolahkan ponakannya dari kecil sampai besar, gitu ya. Dan ayat ini yang bisa kita pegang, yang bisa kita pesan adalah contoh daripada Allah. Kalau dia berbuat baik tidak mengharapkan apa-apa dari kita, ya kan gitu. Nanti kita mungkin bisa mencontoh itu yang bisa 100%, ya. Kita jaga tauhid kita sehingga apapun yang kita lakukan terhadap siapapun, terhadap apapun, tidak mengharapkan sesuatu dari perbuatan baik kita, ya. Jadi kita mengharapkan semuanya tertuju pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita katakan kita berbuat baik kepada seseorang, jangan mengharap ya, berbalik kepada kita, melainkan mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita kebaikan-kebaikan. Itu. Jadi yang saya ilustrasikan tadi yang kita pegang. Jadi jaga betul ya, dari sebelum, sesudah, ya, sedang maupun yang akan datang, karena bisa merusak. Mari kita mengkaji ayat-ayat teknis lainnya dalam surah Al-Baqarah ayat 161, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Perumpamaan orang yang menginfakkan harta di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang dia kehendaki, dan Allah Maha meluas, Maha mengetahui. Nah, ini yang perlu kita pahamkan untuk semakin meningkatkan kualitas ya, apa yang kita lakukan. Saya sudah sampaikan bahwa kualitas ibadah kita apapun, apakah sholat, apakah infak, apakah baca Quran, ya, apa saja, seluruh ibadah itu ada 4 pilar, ya. 4 pilar yaitu zikir dan fikir, ya. Qalbu, hati kita, materi dan non materi, kemudian fisik. Ya. Apabila ini bergerak menuju peningkatan, berarti apa yang kita lakukan dalam ibadah tersebut akan meningkat. Ya, saya sudah berikan contoh kemarin bagaimana seorang yang ingin memberikan santunan pada anak yatim, ya, katakanlah dananya tidak mencukupi untuk 5 orang, ya, maka dia bergerak hatinya untuk menghimbau yang lain, mengajak yang lain, ya. Dia mengambil 2 orang karena dia terasa mungkin dekat, merasa paling dilihat kebutuhannya. Itu sudah poin-poin, ya, poin-poin yang mengkali 700 itu bukan kalian-kalian biasa, gitu ya. Jadi kalau orang berinfak menyantuni anak yatim seperti itu berbeda dengan orang katakanlah menitipkan uang untuk kepada masjid untuk anak yatim misalnya. Nah, itu artinya terjadi peningkatan, ya, peningkatan atensi, ya. Terus dia berpikir, apakah saya undang anak itu ke rumah, ya, atau saya datangi? Nah, gitu kan. Mendatangi itu suatu usaha fisik.
Satu fisik, kedua qalbu. Ya, kalau kita datang ke rumah anak yatim yang mungkin tidak terbayangkan bagaimana keadaan rumahnya itu. Ya. Rumahnya disitulah tempat makan, di situ tempat belajar, di situ tempat tidur. Begitu kita masuk ke rumahnya sudah pasti dipersilahkan duduk, ya. Disediakan air, ya. Air minum, katakanlah air minum putih saja, air putih itu pasti tergesek hati kita. Ini minuman ini dari mana nih? Dari sumur atau dari minuman katakanlah air yang sudah disaring, kan gitu pasti itu. Ya, terasa bagaimana? Apakah WC-nya dekat sumur? Itu perhatian kita terhadap hal-hal seperti itu membuahkan peningkatan ilmu dan peningkatan kualitas ibadah. Ya. Begitu besar perasaan si anak yang didatangi orang, apalagi orang yang dihormati. Siapa tahu mungkin ada tetangga yang lihat, Pak Atus ke rumah anak yatim. Oh, itu hal yang bagus yang kita lakukan. Kita gosok kepalanya. Rasulullah merintahkan supaya digosok kepala anak yatim itu. Artinya supaya dekat, supaya beri perhatian. Nah, itulah kualitas-kualitas ibadah yang mungkin, ya, wallahu alam, kita hanya mengkajinya berdasarkan apa-apa yang diberitakan dalam Quran dan apa-apa yang diberitakan oleh Rasulullah, apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW, ya. Nah, itu yang dari segi peningkatan, ya. Jadi kalau kita ingin meningkatkan amal kita, perbaiki zikir dan fikir kita, berfikir kita mengenai apa yang kita lakukan, berfikir kita bagaimana ibadah kita. Dari kolbu yang mencapai tingkat hati yang mulia, bukan baik, yang mulia, hati yang mulia, akhlak yang mulia, berkaitan dengan kolbu. Fisik ya, non fisik, materi dan materi itu sesuatu yang lebih mudah yang dipahami. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Berinfaklah seperti orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Kamatsali habbatin, seperti sebutir biji, ya, ambatat sab'a sanabil, yang tumbuh 7 tangkai, di dalam setiap tangkai fi kulli sumbulatin mi'atu habba, dalam satu tangkai itu 100. Jadi 7 tangkai 7 kali 100. Itu berarti peluangnya besar sekali. Ya, peluang besar itu tentu diisi dengan kualitas-kualitas ibadah kita, ya. Kualitas mutu ibadah kita, ya, digerakkan oleh itu tadi. Saya sudah sampaikan yang lalu bahwa mencari keridhaan Allah itu artinya antara Al-Quran dan nurun, antara nurun itu dilambangkan sebagai Nabi Muhammad SAW, artinya antara hadis dan Al-Quran itu dipadukan sehingga menimbulkan gerak amal, ya. Kama salihabatin sabasa 7, ya. Wallahu yudhaif, melipat gandakan lima yasha, siapa yang dikehendaki. Wallahu wasi'un alim. Di sini siapa yang dikehendaki,
Tentu yang dikehendaki orang yang ada ilmunya, ya. Orang yang ada ilmunya, gitu. Dia melakukan sesuatu dengan ilmunya, dan setiap langkah dia tahu ilmunya. Wallahu wasi'un alim. Allah maha luas karunia-Nya. Mari kita lompati ya 61 dan 264, karena ini pesan jangan sampai merusak. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan ya, penerima ya, seperti orang yang menginfakkan hartanya karena pamer kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Perumpamaan orang seperti itu seperti batu yang kecil yang di atasnya ada debu, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, maka tinggallah batu itu licin lagi, mereka tidak memperoleh sesuatu apapun dari apa yang mereka kerjakan, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir sampai dinisbatkan sampai dianggap orang kafir. Saya kira sampai di sini dulu ya kita pembukaan ya. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum